Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanihi. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang telah menciptakan langit dan apapun yang ada di sana, bumi dan apapun yang ada di atas dan di dalamnya, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh manusia. Tetap konsepnya la ilaha illallah. Tidak ada pencipta, pengurus, pengawas, pemilik, bahkan pemusnah semua yang di langit dan di bumi. Dan inilah konsep dasar kehidupan seorang muslim. Allah pencipta langit dan bumi telah menggantungkan bertambahnya nikmat seorang hamba seperti manusia dari sekian banyak makhluknya dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka sangat wajar kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikatnya. Melanjutkan bahasan tentang beriman kepada hari kemudian, masih di pasal 10. Dan pada malam ini insyaallah kita masuk kepada kejadian yang dahsyat dari hari kiamat. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas panjang lebar tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda kiamat kecil sudah sampai tuntas kita bahas, dan tanda-tanda kiamat besar juga kemarin alhamdulillah sudah selesai. Tinggal kita masuk bagaimana pada saat terjadinya kiamat itu sendiri. Yang paling pertama kita bahas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2949 bagi yang pegang buku di halaman 89. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, manusia mulai kembali lagi berbuat kerusakan. Sudah saya jelaskan, munculnya hewan yang bisa berbicara lalu menstempel, mencap setiap orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman, sehingga ketahuan siapa yang beriman dan tidak beriman. Kemudian sudah kita jelaskan juga terjadinya gempa di 3 wilayah sebagai peringatan bagi manusia yang kembali kepada kekufuran. Sebagian riwayat menyebutkan kembali menyembah berhala. Kemudian terjadi api yang besar keluar dari wilayah Aden, sampai akhirnya terbit matahari dari wilayah barat. Selama belum terbit matahari dari wilayah barat ini, taubat masih diterima. Tetapi subhanallah, kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman. Yang merasakan hanya orang-orang yang buruk dan kufur saja. Makanya kata Nabi SAW, sebelum terbit matahari dari barat itu, terakhir sekali, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan angin. Yang angin ini akan mengelilingi seluruh muka bumi ini, dan tidak ada jiwa yang beriman terkena angin ini kecuali akan meninggal dunia, wafat semua, seluruh dunia, nggak ada lagi orang beriman yang hidup nanti. Pada saat itu kata Nabi SAW, Allah jadikan kiamat yang besar, dan yang menyaksikan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufur saja. Orang beriman tidak akan melihat itu. Inilah makna daripada sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Pada pertemuan yang lalu juga sempat saya jelaskan, pada waktu itu sebagian ulama
mempertemukan antara dalil-dalil, mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua, akhirnya wilayah Ka'bah pun sudah nggak ada yang kunjungin, mati semua orang beriman. Yang lula lalang di muka bumi ini cuma orang kafir saja, yang kufur kepada Allah SWT. Sampai datang satu orang yang mendapat julukan Dzu Suwakatain, seseorang yang memiliki betis yang sangat kecil dari Ethiopia, dari Afrika, orang kafir. Lalu dia datang dan dia merobohkan Ka'bah, Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, aku sekarang seperti sedang diperlihatkan oleh Allah bagaimana Dzu Suwakatain ini, orang yang berkulit hitam dari Afrika yang badannya kurus dan betisnya saking kecilnya sampai diberikan julukan Dzu Suwakatain, mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai habis. Sebagian ulama mempertemukan juga perilaku Dzu Suwakatain ini, kenapa dia hancurkan Ka'bah? Karena waktu itu tersebar berita kalau di bawah Ka'bah itu ada harta tersimpan. Maka dia pun berusaha untuk membongkar, dan tidak ada yang menahan dia pada saat itu karena memang tidak ada orang yang beriman lagi, sudah habis. Kalau ada orang beriman tidak mungkin dibiarkan, gitu kan. Ini terakhir sekali, kejadian-kejadian ini terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat. Karena kata Nabi SAW, kalau sudah terbit matahari dari barat memang sudah tidak lagi orang beriman, tidak akan diterima taubat seseorang. Memang sudah tidak ada lagi orang bisa bertobat. Orang kafirin juga tidak tahu kalau mau bertobat seperti apa. Seperti itu kejadiannya. Dikatakan dalam ayat Al-Quran, kalau yang pegang buku ini memang di sini dalilnya teracak, kembali ke halaman 83. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan pada saat itu, pada saat dipertemukan dengan hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, tinggal orang-orang kafir saja, ditiupkanlah sangkakala. Maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Saya sudah titikberatkan pertemuan yang lalu, yang tidak mati adalah para malaikat-malaikat yang Allah pilih seperti 8 pemikul singgasananya Allah. Jibril, Mikail dan Israfil, peniup sangkakala sendiri tidak mati pada saat itu karena dia punya tugas meniup sangkakala yang kedua. Sementara fungsi sangkakala pertama adalah menghancurkan semua yang Allah inginkan. Nanti sangkakala yang kedua itu pembangkitan, ya, pembangkitan dan ya, pengeluaran seluruh makhluk yang ada di bumi, maksudnya yang sudah dalam kubur. Begitu pula dengan bidadari dan pelayan-pelayan dari bidadara surga, hurun 'ain dan wildanun mukhalladun. Mereka itu juga tidak kena pengaruh dari sangkakala ini. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-Nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan amal masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran, beberapa poin pelajaran. Yang pertama adalah ada 2 tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupannya berfungsi untuk menghancurkan semua yang Allah ingin hancurkan, dan semua jiwa yang Allah ingin matikan mati. Di sini ulama mengatakan semua manusia, semua jin, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan hancur. Di langit pun ada kalangan-kalangan malaikat yang kena. Memang Allah musnahkan, tidak ada lagi. Yang hidup hanya yang tertinggal hanya yang Allah inginkan.
Kemudian pelajaran yang kedua, tentu sangkakala pertama ini. Sangkakala yang kedua ada pembangkitan. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, antara dua tiupan, maaf riwayat Imam Muslim ya. Kalau yang punya buku kembali ke halaman 89, hadisnya yang ini. Ma bainan nafkhataini arba'un. Antara dua sangkakala ini waktunya adalah 40. Cuma seperti itu penjelasan. Ada ulama hadis yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun. Allahu a'lam, ada yang mengatakan 40 bulan. Intinya dalam hadis ini dikatakan antara dua sangkakala ini, yang satu penghancuran, yang satu pembangkitan adalah 40. Thumma yunzilu Allahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bakal. Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dari langit, yang kemudian menimpa semua yang ada di muka bumi ini, lalu keluarlah semua yang pernah dikubur di kuburan itu, tulang-tulang tumbuh seperti tumbuhnya bakal. Bakal ini sayuran. Dalam hadis lain dikatakan termasuk hewan-hewan, karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghakimi di mahsyar itu termasuk dua domba. Kenapa mereka saling nanduk? Jadi semuanya dibangkitkan, semua dibangkitkan. Allah turunkan hujan dari langit yang membangkitkan semua makhluk yang sudah wafat. Walaysa minal insani syai'un illa yabla illa alman wahidan wa huwa ajbud dzanab. Semua di tubuh manusia umumnya akan hancur, kecuali ada satu yang akan kekal, tidak akan hancur. Itu adalah tulang ekor seseorang. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang ada tiupan sangkakala, dimulai dengan itu pada hari kiamat. Ayat Al-Quran yang lain menjelaskan surah Al-Haqqah halaman 85, 84, 85. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Maka ingatlah tak kala sangkakala ditiup sekali tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan pada saat itu akan diangkat bumi dan dicabut gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Tabrakan semua. Kita bayangkan kalau ada bangunan yang jatuh, dua rumah berdekatan lalu tabrakan sama-sama hancur, seperti apa dahsyatnya. Bagaimana kalau dua buah gunung? Bagaimana kalau seluruh gunung di atas bumi ini tercabut, melayang? Di bab riwayat disebutkan terbang seperti kapas, lalu ditabrakkan kembali ke bumi dengan satu benturan. Kata para ulama, dengan satu benturan itu maka akan berantakan semuanya. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah, pada saat itulah terjadi kiamat. Wanshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit pada saat itu. Langit yang kita lihat utuh itu terbelah. Karena pada hari itu langit menjadi lemah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada saat itu malaikat-malaikat yang memang memenuhi langit, mereka semua berada di penjuru-penjuru langit, kelihatan. Sekarang kita nggak bisa lihat malaikat selain ada hijab di mata kita, tidak bisa. Allah memang belum izinkan kita melihatnya, kecuali pada saat kita akan meninggal dunia. Pada saat itu terbuka langit dan semua malaikat terlihat di langit. Dan juga dikatakan pada hari itu 8 pemikul arsy Rabbmu yang meletakkan di atas kepala mereka juga hadir. Juga mereka hadir. Lalu Allah menyambung di ayat 18-nya, tadi sudah ayat 17 ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tuhan kalian. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah.
Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab, menerima kitabnya dengan sebelah kanannya, dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak, lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian. Kalau yang mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya belum menerima buku saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya, dia berkata, ambillah, coba baca kitabku ini. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab diriku dengan mudah karena sudah tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi. Fahuwa fi 'isyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Di kebun-kebun yang penuh dengan lebat, dan dikatakan kutufuha daniyah. Yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah. Coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba seandainya kematian yang telah saya lalui di dunia itu sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya. Artinya coba waktu mati ya sudah mati aja, gak usah ada pembangkitan lagi. Dia berharap seperti itu. Ma agna anni maliyah. Sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Bapak ibu sekalian, rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk, apartemen kita yang banyak, perhiasan yang banyak ditimpun, semuanya kalau anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat, tidak disodokahkan, tidak dibagi kepada orang lain, maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat. Naudzubillah. Ma agna anni maliyah. Enggak ada manfaat hartaku. Ngapain dulu saya enggak sodokahin? Ngapain saya simpan di rekening? Ngapain masjid lagi dibangun saya tidak nyumbang? Saya tidak terbitkan, tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang semua kekuasaan dariku. Ini Allah sudah bongkar pada hari kiamat seperti itu pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat, harus masuk neraka dulu, dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. Khudhuhu fagullu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, peganglah dia dan belenggu dia, tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkan dan lemparkan dia, campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah Zat yang Maha Besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi, dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat, hadis, dalil-dalil demi dalil saya akan jelaskan ya. Ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi peniupan sangkakala dan pembangkitan itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86, paling bawah sekali ya kalau yang pegang bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya.
Demi Rabbmu hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling Jahannam dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang-orang kafir, orang yang bermaksiat pasti akan datang bersama syaitan yang dia ikuti, semuanya berlutut. Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung Anda masih bisa bernafas, masih hidup, di muka bumi ini cuma ada 2 jalan, nggak ada jalan yang ketiga, tidak bisa disatukan dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi, dan la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya daripada dai-dai. Hadirnya Anda di majelis ilmu seperti ini, saya atau bukan saya yang mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun Anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh, mana yang diperintahkan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup, meninggal masuk surga. Surga yang dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya, dan luar biasa. Nanti akan ada bahasan. Kita masih membahas tentang hari mahsyar. Nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka. Dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar tentang surga dari aromahnya sampai ke tanahnya, ke bangunannya. Begitu juga dengan neraka, dengan izin Allah. Intinya adalah itu jalan satu. Jalan yang kedua, jalan iblis, yang biasa diistilahkan dengan syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan, jin punya 3 golongan sebagaimana manusia 3 golongan. Ada yang beriman, jin beriman sama jin muslim, apa manusia muslim, mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain, tidak akan interaksi, tidak ketemu, tidak boleh makan, tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin. Mereka beribadah sendiri. Dan dari 124.000 nabi, semuanya yang Allah utus dari manusia, nggak ada jin, karena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia yang minta tolong sama jin, itu ngawur, kebodohan bagi mereka. Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan. Syaitan itu akan berubah rasa takutnya, akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut. Dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik, muslim tapi banyak dosanya, dan juga ada jin yang kafir. Jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan, karena di dalam golongan jin ada yang beriman. Pemimpin syaitan adalah iblis. Iblis ini punya ikrar. Pada saat dia berikrar kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya karena saya ingin menyesatkan nih manusia. Kenapa iblis mengatakan begitu? Dia benci pada Adam, padahal Adam gak pernah interaksi sama iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam, jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil athar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua, gitu kan? Hidup di muka bumi, tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar, waktu itu pintu langit masih terbuka, dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi akan menggantikan jin, maka dia benci Adam gara-gara itu, karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin. Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini dipimpin oleh iblis, mau menyesatkan manusia, dan juru bicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun, dan para ahli maksiat. Anda kalau ke sana pasti dibawa ke jalan syaitan, nggak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa, maksiat kepada Allah SWT, melihat, mendengar, memegang, mencoba, mencari pendapatan, semuanya haram, maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan terpengaruh. Begitu pula kalau orang ke dukun, ke peramal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, orang yang, semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia.
Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita nggak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan, nggak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah, termasuk jin-jin itu sendiri. Mereka pergi. Kapan jin itu datang, syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya, para dukun dan peramal, semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua bersemedi, nggak makan, nggak minum 3 hari. Di gua itu tadinya dia cari tempat-tempat sunyi, tidak ada apa-apa. Yang jaga gunung, yang jaga lautan, yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gundurwo, kuntilanak, apa saja nama dipanggil-panggil, syaitannya hari pertama nggak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun, dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti 1 minggu, setelah syaitan pastikan, oh manusia ini benar-benar bodoh nih, takut dengan saya nih, maka keluar suaranya, iya kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu, seperti itulah, gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh, orang yang datang minta tolong sama syaitan seperti orang pintar, kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan, dipanggil sama dia, dek sini, kepala saya sakit, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya. Bodohnya anak kuliah ini bilang, baik sini kencing kau, dia minum sama dia. Karena disuruh oleh syaitan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia. Kebodohan. Syaitan makin kerjain mereka. Sebab turunnya surah jin karena itu kan. Allah menceritakan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka kalau masuk di sebuah lembah, tak ada angin, tak ada apa, di lembah itu biasa, makhluknya Allah semua, angin, pasir, semua ada malaikat di situ, tidak ada masalah. Tapi mereka datang, ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah, tengah lembah baru mereka berkata apa? Wahai penjaga lembah. Biasanya orang bilang dewa lah, apalah. Bahasa ini tidak ada sebenarnya. Jangan ganggu kami, ini setengah bekal kami kasih. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapan manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62 8 sampai 672 ini bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi, yang jalan kedua nih, gitu kan? Yang pasti ujungnya neraka, akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut. Kata Allah di sini. Kemudian dikatakan ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيئَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah. Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. ثُمَّ لَنُحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan makna ini ya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka Jahannam sebuah jalan yang dikenal dengan sirat. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, ini enggak jelas hadisnya. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap, gulita dan licin. Di kiri kanan sirat tersebut ada malaikat yang pegang cambuk. Siapa yang beriman dibiarin lewat. Kata Nabi SAW, golongan pertama melewati sirat adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama dan mereka jalan secepat kilat.
melewati sirat tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Qantara. Qantara ini jemaah sekalian adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat sirat, sudah hisab, berdiri di situ dulu, nunggu. Semuanya penghuni surga sudah tumpul di Qantara, baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari. Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat. Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan sirat yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewatin neraka itu. Melewatin dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan ma minkum illa wariduha dalam ayat tadi ini, tidak ada seorang pun di antara kalian, di ayat 71 surah Maryam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya, artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89, sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan burla, ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahimu alaihi salam, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal, fa aqulu ya rabbi ashabi, fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat, lalu mereka diseret ke kiri, tidak boleh bertemu dengan aku, maksudnya kata Nabi SAW. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab melalui lisan para malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis yang dimaksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi SAW ya diutus. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, maka mereka murtad. Kalau anda pernah mempelajari atau pernah baca sirah nabawiyah pada saat Nabi SAW meninggal, maka seluruh jazirah Arab murtad, kecuali 3 kota, Madinah, Mekah, dan Taif. 3 kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam, yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama, padahal tadinya sudah beriman, gitu kan. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran. Yang paling terkenal 2 kisah kisah Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga, dan ada Al-Aswadul Unsi. 2 ini pemimpin suku, di bawah mereka ada 100.000 orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi, murtad dari agama Islam. Tadinya mereka berislam, masuk Islam, gitu kan? Tadinya mereka masuk Islam. Jadi seperti itu kurang lebih ya gambarannya. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain. Laki-laki dan perempuan telanjang gak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Gak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain, karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Saya kasih contoh memahami hadis ini. Kalau terjadi kebakaran, ada orang lari telanjang
Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya? Ini kebakaran, kita bisa kebakaran, bisa mati kebakaran. Dia lari paling orang telanjang, tapi kita pun mau menyelamatkan diri. Atau musuh lagi nyerang, atau terjadi gempa, dan itu. Atau terjadi banjir yang besar, orang sudah nggak pikir syahwat lagi. Itu contoh rasional dunia ya. Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran. Di antaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj. Saya bukakan dulu karena dalam sini tidak ada. Surah Al-Hajj itu surah nomor 22 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hajj ayat 1 pertama saya bacain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian. Kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan. Ayat pertama surah Hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya. Dan kalau ada wanita yang sedang mengandung, maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya. Serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya. Padahal mereka tidak mabuk, tetapi azabnya Allah sangat keras. Ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian di mahsyar. Lebih jauh lagi, hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308 halaman 91 ya, yang pegang buku. Dalil yang kedua, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi SAW, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku, kata Nabi SAW. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhr. Dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Begitu pula bendera alhamd, pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat, dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, di sini tidak disebutkan, saya kuatkan lagi. Hadis sahih riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan, sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Nggak disebutkan 1 atau 2 mil, tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun, jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 golongan yang selamat, tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil.
Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga, sudah masuk waktu? Hah? Jam 7 berapa? Baik, saya sebutkan ini. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kelima, seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam, seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan, tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan yang tidak akan kena panasnya mahsyar pada saat itu. Kemudian saya tutup dengan kalimat, pada saat itu kata Nabi SAW, semua manusia akan kesusahan. Mungkin mohon maaf ini saya tambah, nanti kalau azan langsung bisa langsung iqamah dan kita sholat. Pertanyaan setelah sholat isya. Kata Nabi SAW, pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama, maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khuldi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi, diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, Nabi setelahnya. Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah. Kamu Nabi yang kedua dan seterusnya. Banyak kelebihan. Lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani, Tuhan saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini, maka selamatkan diriku sendiri. Pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi Hud, Saleh, Syuaib, semua Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi yang jelas mereka semua nolak. Terakhir Isa AS, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah Nabi penutup, engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit, ya, kata Nabi SAW, Allahu alam berapa lama saya sujud. Lalu terdengar suara dari langit arsy-Nya Allah berkata, dari arsy-Nya Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, wah Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, maka kau akan diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan izin Nabi SAW, maka beliau memberikan dua syafaat pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka, dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka. Sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum pertanyaan, saya mau bacakan surah Qaf dalam Al-Quran. Surah ini sebenarnya ada 45 ayat, tapi saya coba bacakan sepintas yang perlu kita titik beratkan nanti. Nanti yang perlu kita titik beratkan, kita akan titik beratkan berhubungan dengan masalah mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka heran kenapa ada nabi dari manusia. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ini sesuatu yang ajaib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami bisa dibangkitkan kembali? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, mustahil terjadi. Ayat 4.
Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab memelihara hal tersebut. Kata Allah, kami mengetahui bahwasanya bumi-bumi pada tubuh-tubuh mereka dihancurkan oleh bumi di tempat mana dan bagaimana prosesnya, dan kami catat semua itu. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kekacauan. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka menyaksikan langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak memiliki retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munid. Itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau mengingat Allah dan mengenalnya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang akhirnya tumbuh besar. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan itu semua kami siapkan untuk rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sedang kering, dan seperti itulah nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun nuhim wa ashabur rassi wa thamud. Bagi mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, ketahuilah sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang mendustakan pula, seperti kaum Nuh, penduduk Ras, dan penduduk Thamud. Maksudnya kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Begitu pula kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Mereka semua kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Semua penduduk Aikah dan penduduk Tubba, ini wilayah Yaman ya, dulu pernah ada Allah hancurkan. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat. Maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Tidakkah mereka melihat semua itu, umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan? Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Anda tanya ya. Sebenarnya mereka dalam ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Artinya bagaimana bisa mereka menganggap kami nggak bisa membangkitkan lagi manusia, padahal kami sudah menciptakan mereka di awalnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia, apa yang tersirat, apa yang akan dia pilih dan apa yang dia tolak. Lalu Allah masuk tentang masalah hari kiamat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan, seorang duduk di pundak kanannya dan seorang lagi duduk di pundak kiri setiap manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Wahai orang-orang yang sombong, yang kafir, orang-orang yang selalu menantang ayat-ayat Allah, dan datanglah sakaratil maut dengan sebenar-benarnya. Siapa yang bisa nampung? Siapa yang merasa kuat badannya? Siapa yang punya kekuatan ilmu sihir yang besar? Coba tampung itu. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Dan akan ditiup sangkakala wahai manusia. Itulah hari terlaksananya ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap jiwa, setiap orang, manusia dan jin, akan datang bersamanya seorang malaikat yang akan menggiringnya.
yang memegang tangannya diseret dia, dan akan ada seorang malaikat yang menjadi saksi terhadap perbuatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini tentang hari kiamat, maka kami singkap darimu tutup yang menutupi matamu, kami angkat hijab matamu itu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Neraka depan matamu, hisab, malaikat yang selama ini digaibkan, semua kelihatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan yang menyertainya itu berkata, inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Malaikat kiri kanannya memperlihatkan, yang kanan memperlihatkan yang terbaik amalnya, yang buruk diperlihatkan oleh malaikat kiri. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Allah berfirman, lemparkan semua orang-orang ke dalam neraka yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadim murib, yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan, baik buat dirinya juga orang lain, dan selalu melanggar batas, lagi selalu ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adabish syadid, yang menyembah sesembahan selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertainya itu berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya qarinnya dari syaitan. Syaitan ini mengatakan, saya cuma mengingat, sampaikan, dia mengikuti semua itu. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, antara manusia sama qarin dari syaitan. Jangan kalian bertengkar, padahal sesungguhnya aku telah memberikan ancaman pada kalian semuanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusan di sisiku pada hari ini, hari kiamat, tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah pada hari itu kami katakan kepada neraka pada saat dilempar semua orang-orang yang durhaka ke dalamnya, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Lemparkan saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka, dan mereka bisa melihatnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, mengikuti peraturan-peraturannya dan memelihara, serta selalu menikmati apa yang dibolehkan dan meninggalkan yang dilarang. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, oleh orang tadi. Manusia bisa takut kepada Allah sementara tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan taubat kepada Tuhannya. Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada tambahan-tambahan buat mereka, maksudnya nikmat di surga. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil biladi hal min mahiyz. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang kafir itu, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka. Yang sudah dibinasakan tadi telah menjelajahi seluruh negeri di muka bumi. Apakah ada di antara mereka yang sisa masih hidup? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah di jalan Tuhanmu itu, tetaplah kamu bertasbih, memuji Tuhanmu, mematuhi perintahnya di pagi sampai sampai sore hari, maksudnya siang dan pagi dan sore hari, terus setiap hari begitu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud.
dan bertasbihlah kalian pada malam hari dan setiap kali habis sholat malam. Wastami' yauma yunadil munadi min maqamin qarib, dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj, itulah hari di mana ditiupkan sangkakala. Maksudnya malaikat tadi Israfil yang meniupkan sangkakala. Dan mereka mendengarkan teriakan tersebut dengan sebenar-benarnya. Itulah hari yang dibangkitkan dari kuburan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat semua makhluk akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun alaina yasir. Ingatlah pada saat bumi terbelah-belah, menampakkan mereka keluar dari kuburan tersebut dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ayat terakhir, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, dan kalian sekali-kali bukanlah, dan kami sekali-sekali bukanlah kami bukanlah pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Maka bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan peringatan, dan mereka lah termasuk orang-orang yang takut akan ancamanku. 4-5 ayat surah Qaf ini memberikan gambaran juga seperti apa yang kita bahas tadi. Tentu masih banyak ayat-ayat yang lain. Di antaranya saya akan bacakan kurang lebih 10 atau 11 ayat dari awal surah Al-Waqi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Waqi'ah ini surah nomor 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah, ingatlah pada saat terjadinya hari kiamat itu. Laisa liwaqatiha kadhibah, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya, pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah, kejadian itu akan merendahkan golongan yang kafir dan meninggikan golongan yang beriman. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur-luluhkan seluruh-luluhnya. Fakanat haba'am mumbatha, dan jadilah ia seperti debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Sebagian ulama tafsir mengatakan beriman, kafir, dan orang-orang munafik. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, akan ada golongan kanan nanti orang-orang yang beriman, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri kafir dan munafik, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Ulaikal muqarrabun, maksudnya begitu datang berita kepada mereka, mereka langsung beriman. Mereka itulah yang akan didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang beriman terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Ala surim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata di surga. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in, maksudnya pelayan-pelayan laki-laki yang muda melayani mereka dengan nampan, ya, dengan membawa gelas, cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak akan pening, sakit kepala karena minum, dan tidak pula mabuk dengan meminum tadi minuman yang dihidangkan oleh para pelayan surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang dari apa yang mereka pilih. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Kata sebagian ulama tafsir, diambil daripada hadis Nabi, nanti seseorang diantarakan akan melihat burung berterbangan di atas istananya, dan dia kagum dengan bentuk burung dan warnanya. Lalu kemudian dia berkata, bagaimanakah rasanya daging hewan burung ini? Maka tiba-tiba terhidangkan di depan matanya seperti yang dia harapkan. Apakah itu dibakar, digoreng, intinya datang terhidangkan tiba-tiba dan dia bisa memakannya. Ini yang dimaksud dengan tafsir ayat 21 surah Al-Waqi'ah. Wa hurun 'ain, dan para bidadari yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan sia-sia dan tidak pula perkataan yang meninggalkan dosa.
menimbulkan dosa illa qilan salaman salama, akan tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Mohon maaf tadi saya bilang 11 ayat, ini bukan 11 tapi lebih ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan yang akan masuk surga adalah bahagia, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Fi sidrim makhdud, kebetulan tadi saya baca surah ini di sholat kita, berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Jadi pohon bidara itu punya buah seperti buah apel yang biasa daunnya dipakai untuk ngobatin sihir ya, dan memandikan jenazah. Itu nanti akan ada pohon sidr, pohon itu bidara di surga, dan nanti tidak berduri lagi dan akan dimakan buahnya. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Dalam hadis Bukhari dikatakan di surga itu ada bentangan yang jaraknya kalau orang menunggangi kuda kecepatan 100 tahun tidak akan bisa melewati pohon tersebut. Wa ma'im maskub, dan air yang terus tercurah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis Bukhari, nanti akan kita bahas di surga itu insyaallah, tentang masalah adanya di surga 4 lautan. Lautan susu, lautan madu, lautan khamr, ya arak tapi tidak memabukkan, tidak ada alkoholnya lagi, dan lautan dari madu. Dan dari lautan inilah akan terpecah sungai-sungai kecil yang mengalir di setiap istana penghuni surga. Ini yang dimaksud dengan wama'in maskub, dan air yang terus tercurah. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan tidak ada lagi tempat naungan air itu. Jadi kalau sungai atau lautan kan kita biasanya ada tempat yang dalam supaya airnya bisa tertampung di situ. Ini enggak, airnya mengalir ya, tidak tersentuh dengan tanah. Jadi seseorang melihat air sungai itu atau air laut itu jalan ya di hadapan mata dia tapi tidak tersentuh dengan tanah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buah yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah buah tersebut dilarang untuk diambil. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka para penghuni surga dari bidadari dan bidadara dengan langsung. Faja'alnahunna abkara, dan sementara bidadari tersebut kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Uruban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Li ashabil yamin, kami siapkan untuk golongan kanan. Thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin, banyak segolongan besar dari orang-orang terdahulu masuk ke surga dan segolongan besar juga dari orang-orang yang kemudian. Lalu kita tutup dengan kisah orang neraka ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri, siapakah golongan kiri yang kalian harus menghindar darinya? Fi samumin wa hamim, mereka punya siksaan angin yang amat panas dari panasnya api neraka dan air panas yang mendidih. Wa dhillim min yahmum, dan dalam naungan asap yang hitam. La baridin wala karim, tidak ada kesejukan dan tidak ada kenyamanan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu waktu hidup di dunia mereka selalu bermewah-mewahan dan melanggar hukum Allah. Wa kanu yusruna 'alal hinthil 'azim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamab'utsun, dan mereka selalu mengatakan apakah bila kami mati dan menjadi tanah serta tulang belulang apakah sungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, apakah bapak-bapak kami juga dahulu bisa dibangkitkan? Qul innal awwalina wal akhirin, katakan hai Muhammad kepada mereka semua yang membangkang tentang pembangkitan hari kiamat, sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian akan lahir, belum lahir, tetap semua lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semua benar-benar akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari yang dikenal dengan hari kiamat. Thumma innakum ayyuhad dhallunal mukadzibun, kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi suka mendustakan Allah dan hari kiamat. La'akiluna min syajarin min zakum, benar-benar akan memakan pohon zakum. Zakum saya sudah jelaskan itu hari dan akan kita jelaskan nanti di bahasan neraka. Buah yang berwarna hitam penuh dengan duri. Kata Nabi SAW, kalau setetes saja diambil dari buah zakum diteteskan ke bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setetes. Padahal makanan ahli neraka naudzubillah satu buah setiap kali mereka lapar. Famali'una minhal butun, sifatnya buah zakum akan memenuhi perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, sesudah itu kalian akan diminumkan hai penghuni neraka dengan air yang sangat panas.
syaribuna syurbal him, maka kamu akan minum seperti unta yang sangat haus air panas itu. Hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah hidangan dan apa yang dijanjikan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kami telah menciptakan kalian, mengapa kalian tidak membenarkan itu. Ini beberapa surah yang saya bacakan, hanya ayat dan terjemahan. Kira-kira Anda bisa tanyakan diri Anda sendiri bagaimana ya perasaan di dalam hati kita setelah mendengarkan tentang adanya kiamat dan bagaimana Allah bangkitkan. Dan insya Allah kita akan lengkapkan nanti dengan bahasan masalah surga dan neraka.